Selamat pagi sahabat masyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Tubagus Kurniawan dan saya Puspita yang akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Dan untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat masyarakatan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar penguatan layanan terpadu dan pelatihan public speaking. Ya, pelatihan ini diberikan kepada petugas meja layanan informasi di Jenpas. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus membekali petugas pelayanan informasi dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pada Kamis 30 September lalu digelar penguatan layanan terpadu dan pelatihan public speaking bagi petugas meja informasi di Jenpas. Kepala Bagian Humas dan Protokol Rika Aprianti menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kemampuan public speaking dapat membantu petugas melakukan pelayanan informasi dengan lebih baik. Kemampuan public speaking ini mencakup cara berbicara, cara bertanya, ekspresi, bahkan hingga penampilan. Terdapat 3 indikator layanan informasi yang optimal, yaitu kemampuan petugas dalam memberikan solusi nyata, kemampuan berempati, serta kemampuan dalam memberikan layanan prima. Wakil Menteri Hukum dan HAM baru saja menghadiri apel pagi dan deklarasi Stop Narkoba untuk menuju Kemenkumham bersinar di Yogyakarta. Iya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kemenkumham untuk memberantas peredaran gelap narkoba, utamanya di unit pelaksana teknis Kemenkumham. Gayung bersambut, kegiatan ini mendapatkan respon baik dari pemerintah Provinsi Yogyakarta. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hedi Harij menghadiri apel siaga dan deklarasi Stop Narkoba menuju UPT Kemenkumham bersinar di wilayah Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Yogyakarta bersama 16 unit pelaksana teknis di bawahnya mendeklarasikan diri bersih dari narkoba sebagai bentuk komitmen perang melawan narkoba. Wamenkumham berharap langkah Kanwil Kemenkumham Yogyakarta ini diikuti oleh Kanwil Kemenkumham lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat lebih dari setengah penghuni UPT Pemasyarakatan merupakan pelaku kasus narkotika. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi setempat dengan hadirnya Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam X, Kepala BNNP Yogyakarta hingga Bupati Sleman. Wakil Gubernur juga menyampaikan harapan agar Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dapat terus bersinergi dengan aparat penegak hukum setempat dalam memerangi narkoba. Komitmen pemberantasan narkoba kali ini datang dari Lembaga Pemasyarakatan Kalianda yang baru saja mendeklarasikan perang terhadap alat komunikasi ilegal dan narkoba. Ya, deklarasi ini dibacakan oleh perwakilan warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian dan pelaksanaan tes urin bagi warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kalianda menggelar kegiatan deklarasi perang terhadap alat komunikasi ilegal dan juga narkoba pada Jumat 24 September lalu. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum di Lampung Selatan. Di Aula Lapas Kalianda, deklarasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang penertiban jaringan listrik, handphone, dan peningkatan kewaspadaan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan. Pada deklarasi ini, warga binaan pemasyarakatan Lapas Kalianda membacakan komitmen untuk perang melawan alat komunikasi ilegal dan juga narkoba di lapas. Komitmen ini dibacakan oleh petugas pemasyarakatan yang diwakili oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama. Usai deklarasi, tim gabungan Lapas Kalianda dan aparat penegak hukum Lampung Selatan menggeledah seluruh blok hunian. Dalam penggeledahan tersebut, tim menyita barang-barang yang dilarang seperti paku, botol kaca, sendok besi, kartu remi, cermin, cutter, silet maupun pisau cukur. Namun, tidak ditemukan satupun alat komunikasi maupun narkoba. Kegiatan diakhiri dengan pelaksanaan tes urin nafza oleh BNNK Lampung Selatan kepada 84 warga binaan pemasyarakatan dan 27 petugas Lapas Kalianda yang dipilih secara acak dan diawasi secara ketat oleh petugas BNNK. Hasilnya pun semua peserta tes negatif narkoba. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh UPT Pemasyarakatan di Indonesia, seperti di Lapas Perempuan Semarang yang baru saja menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga binaannya.
Dan pada kegiatan ini diberikan vaksinasi tahap kedua bagi 266 warga binaan dan vaksinasi tahap pertama bagi 20 warga binaan yang baru masuk. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang kembali menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga binaan. Vaksinasi kali ini diberikan bagi 266 orang warga binaan dengan dosis kedua dan 20 orang warga binaan dengan dosis pertama. Vaksinasi dosis pertama ini diberikan kepada tahanan penyidik yang baru masuk ke lapas serta pegawai maupun keluarga pegawai lapas yang belum menerima vaksin. Sementara itu, masih ada 14 orang warga binaan lainnya yang tak dapat menerima vaksin karena masalah kesehatan. Kegiatan vaksinasi ini merupakan hasil kerjasama pihak lapas dengan Polda Jawa Tengah, Kodam 4 Diponegoro, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lapas yang rawan penularan. Momentum haru dan membanggakan terjadi di Lapas Khusus Karanganyar. Ya, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober lalu, seorang narapidana terorisme mengucapkan sumpah dan ikrar setia kepada NKRI. Kembali NKRI-nya narapidana ini merupakan bentuk keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Jumat 1 Oktober 2021, seorang narapidana terorisme Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, mengucapkan sumpah dan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Narapidana tersebut adalah MB, terpidana kasus terorisme tahun 2007 silam. MB sebelumnya ditangkap oleh aparat Densus 88 Mabes Polri di Poso pada tahun 2007 karena keanggotaannya dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Ia pun dijatuhi pidana penjara selama 19 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MB dipindahkan ke Lapas Khusus Karanganyar pada tanggal 19 Februari 2020 lalu hingga saat ini. Prosesi kembali NKRI ini diawali dengan sumpah oleh narapidana disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Cilacap dan dilanjutkan ikrar setia. Pengucapan sila-sila dalam Pancasila, yel-yel NKRI harga mati, serta diakhiri penciuman bendera merah putih. Sahabat Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada minggu ini. Dan terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, tetap ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti